Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab takrib al-imam al-qadhi Abu Suja bin Ahmad al-Isfahani as-Syafi'i al-Ash'ari al-Madani rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Paterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajar rutin kitab Matan Takrib Abu Suja, mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa syafa'ah wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin Bapak Ibu ingkang kula hormati, halaman 33 bab iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wal i'tikafu utawi iktikaf iku sunnatun mustahabbatun, hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Walahu lan kadue iktikaf iku syartoni ana rong syarat. Suwiji iku an-niyatu maca niat, nomor loro wal lubthu fil masjidi lan menetap meneng ing dalem jero masjid. Wala yakhruju lan ora kena metu minal iktikafi saking iktikaf al mangzuri kang den nazaraken apa iktikaf illa kejaba li hajatil insani krana kebutuhane menungso au utrin utawa uzur min haidin rupane haid au maradhin utawa lara. La yumkinu kang ora mungkin apa al-muqamu netepi utawa nglakoni ma'ahu sertane lara. Wa yabtulu lan batal apa iktikaf bil wad'i kelawan jima. Para hadirin ingkang minulya, niki iktikaf nggih. Iktikaf nanti kita jelaskan apa yang amalannya apa, sunnahnya bagaimana, kapan waktunya, apakah musholla bisa ditempati iktikaf dan sebagainya. Iktikaf niku saking masdar fi'il madhi akafa yuqifu ukufan, artinya menetap mengurung diri ya. Kalau di dalam kitab yang lain banyak ulama yang menjelaskan secara lugotan, secara istilahan. Secara lugotan tadi akafa yuqifu ukufan iktikafan, itu artinya mengurung atau menetap, mandek, mengurung, menetap, mandek. Dalam kitab yang lain, kitab Mukhtar As-Sihah, Mukhtarus Sihah, karangannya Imam Zainuddin Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hanafi Ar-Razi rahimahullah niku mengatakan iktikaf itu artinya al-ihtibasu atau al-libas, memenjarakan. Sampeyan iktikaf kayak di penjara ngoten nggih. Nah, secara pengertian ngeten nggih. Di dalam kitab Syarah Ibnu Katsir sing dikarang kali Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah sing wafat tahun 2006 yang lalu di Mubarakfuri India, beliau dawuh nggih bahwasanya iktikaf itu
habsun nafsi anit tasarrufatil adiyah. I'tikaf itu menahan diri, nggih. Habsun nafsi, menahan diri anit tasarrufatil adiyah, di berbagai kegiatan yang mau dikerjakan. Ya, sampean ketika banyak acara itu sampean menyempatkan diri untuk i'tikaf, nggih. Habsun nafsi. Engko penjelasannya macam-macam kalau membahas keterangannya Imam Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Yang jelas secara syara'an, secara istilahan syara'an itu banyak ulama nggih, hampir mirip. Cuma sing kula seneng niki pengertian ngeten. Al-muktsu fil masjidi li ibadatillah. I'tikaf itu al-muktsu. Napa? Meneng. Nggih, meneng menetap fil masjidi, di dalam masjid, li ibadatillahi, krana ibadah dumateng Gusti Allah, min syaksin maksusatin, dari orang-orang tertentu, bisifatin maksusatin, dengan ketentuan sifat tertentu, biniyatin, disertai niat. Niki termasuk pengertian istilah fikih dari i'tikaf, nggih, berdiam diri. Jadi wonten istilah al-lubthu, ana istilah al-muktsu, sami, hampir sama, meneng, berdiam diri. Jadi ana al-lubthu fil masjid, ana sing ngarani al-muktsu fil masjid, sami, nggih, beda napa kata, cuma pengertiannya sama. Jadi itu dilazimkan, Pak. I'tikaf itu ibadah yang dilazimkan, luzumu masjidin li taatillah. Jadi i'tikaf itu seharusnya, lazimnya, mestinya itu di masjid. Li taatillah, untuk dalam rangka taat dumateng Gusti Allah. Jadi menetap di masjid untuk melakukan amal ketaatan dumateng Gusti Allah. I'tikaf niki dikatakan sunnatun mustahabbatun, sunnah yang sangat disenangi. Kenapa sunnah ditambah mustahabbatun? Sebab Kanjeng Nabi tidak pernah telat i'tikaf di akhir Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah telat i'tikaf di akhir Ramadan. Makanya sunnatun mustahabbatun. I'tikaf niku pahalane kathah, Bu, Pak, nggih. Sebab i'tikaf niku sarana kurbatun, sarana nyidhek marang Gusti Allah, sarana takarrub ilallah, mendekat dumateng Gusti Allah, dengan berbagai kegiatan yang lepas dari duniawi. Jadi sampai no masjid meneng, mantep, madep, yakin, nggih, tatak le ijen, Pak. Kadang-kadang ono wong i'tikaf di masjid gak tatak belas, ono sit melayu. Iki gak tatak. Jadi wong i'tikaf niku kudu madep, mancep, nggih, yakin, tatak. Ya, karena Gusti Allah. Kanggo napa? Kanggo golek ridhane Gusti Allah. Nggih, sarana tercepat untuk takarrub itu adalah i'tikaf di dalam masjid. Bisa juga sarana ibadah, sarana kurbatun, sarana takarrub ilallah, sarana tadzakkur, sarana tafakkur, sarana tadabbur. Macam-macam fungsinya i'tikaf. Nah, yang penting biniyatin adalah niat. Nah, wong sing i'tikaf jenenge mu'takif. Nggih. Mu'takifun itu orang yang i'tikaf. Sedangkan tempat i'tikaf mu'takaf alaih. Mu'takaf fihi. Ya, mu'takaf fihi, tempat i'tikaf huwal masjid. Jadi hukumnya ini adalah sunnah mustahabbah. Kalau di dalam ulama lain itu sunnatun muakkadatun.
Ana sing ngarani sunnatun mustahabbatun muakkadatun. Wis intine iktikaf itu hukumnya sunnah. Ya, yang sangat digemari Kanjeng Nabi. Niki syarat di dalam kitab niki cuma kali. Lahu kedua iktikaf iku syarafani, dua syarat. Nggih menika an-niyatu ya, dan juga wal lubthu fil masjid. Siji maca niat, loro meneng nek jero masjid. Tapi ojo turu. Iku gak meneng, Pak. Meneng turu. Ketane kusuk ngadeg ngulon, diingkluk ngono, dadakno turu. Ah niki. Sampeyan iki kate ibadah apa gedeno ketek. Ah niki. Ya. Jadi syaratnya dua, niat dan berdiam di masjid. Tetapi kalau kita ngaji kitab yang lain, ya, termasuk dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah niku dawuh nggih, syarat iktikaf ana 3, rukun iktikaf ana 4. Ya, ini menurut Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain, termasuk dalam kitab Kasifatus Sajjah, dan termasuk sama dalam kitab Takrib dan kitab Kifayatul Akhyar, termasuk dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi ada 3 syarat, ada 4 rukun. Syarat yang pertama menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah muslim. Jadi orang non muslim masuk masjid dak iso dunia iktikaf. Boleh tidak non muslim masuk masjid? Boleh, asal tidak beribadah. Sebab Kanjeng Nabi niku nate tawanan perang niku non muslim ditaleni cagake Masjid Nabawi. Nggih, niki berarti boleh. Ada juga tamu Umar bin Khattab radhiyallahu an dari kerajaan non muslim ditamoni di Masjid Nabawi. Berarti boleh. Tidak usah fanatik-fanatikan. Lek wong terlalu fanatik kurang ilmu. Lho sing ngomong duduk kula Gus Bahak nggih ngomong ngoten. Lek wong terlalu fanatik siji, nomor loro pendapatnya paling bener dhewe iku wong sing kurang ilmu. Kayak ya serbane kawate jubai kawate kono isine balas isine pokoke apa jare aku pokoke ngene nggak kena dalil pokok susah niki disalahno gak gelem njaluk bener terus maka Gus Bahak ngomong iku kurang ilmu. Maka kita pembelajaran Pak, untuk urusan agama kita jangan berpegang kepada tokoh-tokoh figur-figur yang kurang ilmu. Bahaya niki. Sebab lek gelem ngaji alhamdulillah, gak gelem ngaji niku nggare tukaran karo wong liya terus. Yo adu domba kono kene kan. Makanya bener Gus Bahak, wong ngono iku kurang ilmu. Ya. Pun balik malih. Nah, kula niki diarani arek kaya wingi. Arek sore wingi ta, sik wingi. Ndepet napa-napa. Niku urusan jenengan kali Gusti Allah. Nggih. Pun. Jadi nggak mau ketika orang itu kurang ilmu, nggak menyadari, hanya mengedepankan ibadahnya, mengedepankan ya ngono ikulah, tapi tidak ada isi. Makanya kita pembelajaran kepada umat, ayo balik nang ilmu, ojo balik nang pokoke, nggih. Pokoke nggih. Balik nang ilmu. Dari Gus Bahak, wayahe santri iku lek ahli fikih pasang papan nama. Ahli kitab Takrib, ahli kitab Safinah. Napa
umat cek ndelok Pak, oh aku lek takon fikih nok papan nama niku dokter spesialis nggih wani ngomong kan ahli jantung, ahli paru-paru. Sampeyan enggak salah sasaran nggih. Nah, lek takon agama terus Gus Mbak pasang papan nama kok sawangane. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Nomor 2 syaratnya berakal. Syarat berakal nomor 3 suci dari hadas besar, hadas kecil. Dulu ada orang mengatakan ketika di sana iktikaf kudu balik. Saya katakan tidak ada syarat balik di dalam iktikaf. Cuma ulama mengatakan itu ada minimal ukuran usia mumayyiz. Siji syaratnya muslim, loro duwe akal, telu adalah suci dari hadas besar, hadas kecil. Balik tidak ada syarat, cuma dianjurkan para ulama itu minimal usia mumayyiz. Baik laki-laki perempuan monggo, tidak ada perbedaan. Laki perempuan iktikaf di masjid tidak ada perbedaan. Cuma nyun sewu Bu, untuk ibu-ibu niki kedah nggak ada izin kali bojone dewe. Niku syarat yang utama. Nomor 2, jangan berdandan terlalu cantik dan terlalu wangi. Nomor 3, menutup aurat dengan sempurna. Niki syarat. Sedangkan rukun dari iktikaf niku menurut Syekh Nawawi Al-Bantani siji niat, loro ana tempat untuk iktikaf muktakaf fihi. Nomor 3 ana mu'takif wong sing iktikaf. Nomor 4 ada waktu minimal iktikaf. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu minimal durasi iktikaf itu adalah biqadri tumaninatis shalah, seukuran tumaninah di dalam salat. Lek sampean pengikut mazhab Hambali tambah cedek maneh, sampean meneng merem melek buat iktikaf. Loh. Meneng masjid melek buat iktikaf. Yang penting diniati. Kecuali panjenengan iktikaf wajib nazar, Pak. Contoh misalnya nggih, Pak Sudirman wonten nazar, menawi aku oleh rezeki tak iktikaf nang masjid Giri misalnya. Ya, demi Allah tak ya iki wajib hukumnya, harus dilaksanakan. Tapi kalau titip jenengan lek nazar napa mawon Bu, Pak, ojo nyebut di detail. Nggih, contoh ngeten, ana rezeki aku tak iktikaf nang masjid Giri sak wulan Ramadan. Lho gak bayar. Ya gak nyambut gawe sampean. Pokoke kula benjing misale ya, nazar demi Allah lek ana rezeki kula badhe iktikaf di masjid Giri. Pun iktikaf berapa enggak ada ketentuannya. Satu kali pun iktikaf ngoten. Jadi eco ngoten Pak, ojo detail nggih. Kemudian para hadirin rahimakumullah, 4 niki adalah rukun dari iktikaf. Kemudian kitab niki sanjang wala yakhruju minal iktikafil mangdzur. Tidak boleh keluar dari iktikaf ya. Yang khususnya yang nazar. Tidak boleh. Illa li hajatil insan, kejaba ana hajat kamanungsan, kebutuhan manusiawi, contoh mangan, ngombe, ngising, ngoyo. Nah, ini manusiawi. Boleh ya. Atau udrin atau uzur. Haid, loro, ya, loro boleh. Contoh jenengan iktikaf, Pak. Kemudian wahing, lemes. Lah, mulai memundur. Berarti dia marodin, loro. La yumkin, tidak mungkin dia yuqamu ma'ah untuk melanjutkan iktikaf. Niki nggih. Di kitab niki niku yang membatalkan iktikaf cuma tunggal ya. Ya batulu bil wad'i. Batalnya iktikaf dengan jima atau bersetubuhan nggih niku. Nah, kalau detailaken untuk niat ya.
Niat i'tikaf niku ada dua, niat sunnah dan niat wajib yang nazar. Yang niat sunnah itu ada niat i'tikaf mutlak, sampeyan joko i'tikaf harian, awan atau bengi, sampeyan joko i'tikaf 1 bulan. Nah, itu boleh disebutkan niatnya. Contoh panjenengan niat mutlak, ya, i'tikaf mutlak kapan saja. Jadi i'tikaf itu tidak ada larangan waktunya di masjid, tidak ada. Ya, wis pokoke mlebu masjid wudu meneng niat i'tikaf. Upo sampean ngaji tok masjid ngeten niki, misalnya niki masjid nggih, sampean ngaji niki diniati i'tikaf, Pak, eman. Makanya kalau ngaji kalau elingno niat ngaji, niat i'tikaf, niat ngenten salat Isya. Sebab setiap sesuatu tergantung dari ini niatnya. Oleh telu sampean. Nggih, oleh telu. Nggih. Niat niku mutlak mlebu masjid, kemudian wudu, meneng, niat dulu nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Lek sampean ngapek menyebutkan waktunya boleh. Sebab ada i'tikaf dengan waktu tertentu. Jenengan joko awan atau sehari semalam, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid yauman walailan lillahi taala. Atau sampai joko bengi tok mulai mari maghrib sampai subuh, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lailan kamilan lillahi taala. Jadi sewengi utuh sempurna sampai subuh. Lek wajib sampean tambahi napa? Fardhon. Ini bedanya, nggih. Lek nazar i'tikaf ditambahi fardhon lillahi taala. Lek jenengan kepengin i'tikaf khususipun menjalan umroh misalnya, umroh ten Mekah Madinah 1 bulan penuh ketika puasa, maka sampeyan i'tikaf mutatabi'an, terus menerus. Eman, Pak. Jenengan lek umroh waktu poso niku diusahakan walaupun di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi diniati i'tikaf. Setiap kita masuk Masjidil Haram, setiap masuk Masjidin Nabawi, sampean i'tikaf, niati i'tikaf meskipun sampean jalan-jalan. Mandek rumiyin sekedap nggih. Tumak nina kan pun melaku itu dihitung etika tasian. Sebab ono hajat napa? Salat no mimbar, salat no raudhah, salat iku wonten niku. Eman, Pak. Kula pesen ten tiyang-tiyang umroh niku lek mlebu Masjid Nabawi diniat etika fi hadzal masjid. Sampai etikaf di situ dihitung 100.000 etikaf. Niki, nggih, sepele sawangane, tapi hasilnya 10. Niki nggih. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, kapan durasi waktunya i'tikaf? Jumhur ulama mengatakan minimal sebentar. Minimal sebentar. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki niku sama, minimal durasinya sebentar. Sedangkan khusus mazhab Maliki itu tidak ada i'tikaf selain i'tikaf di akhir Ramadan 10 hari. Niku mazhab Maliki. Dan siapapun yang i'tikaf di akhir Ramadan 10 hari, maka dia harus orang yang berpuasa. Jadi i'tikaf di luar Ramadan tidak ada di dalam mazhab Maliki. Ya. Di lain Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali niki sunnah untuk i'tikaf sebentar. Nah, sebentar itu tergantung dari ukuran masing-masing tempat. Ya. Dan juga beliau mengatakan i'tikaf berapa hari terserah sesuai kemampuan masing-masing, meskipun di luar Ramadan atau di dalam bulan Ramadan. Mazhab Maliki, Syafi'i, di dalam pendapat ulama Syafi'i itu ukurannya biqadari tumakninah,
dengan ukuran tumakninah dalam sholat. Panjenengan masuk masjid wudu, kemudian masuk masjid maka jenengan niat ya nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau tumakninah maka ukurannya biqadari subhanallah wahidatan marrah, satu kali bacaan subhanallah. Niat pun meneng ngadeg ngulon mbulungguh mbu ngadeg monggo terserah ya. Niat meneng ya ukuran subhanallah. Oh iki wis iktikaf. Amalan sing paling gampang tapi pahalane besar. Niki dalam mazhab Syafi'i. Tidak harus palikur jam, terserah ya. Hampir sama dengan mazhab Hanafi, cuma bedanya mazhab Syafi'i ukurannya adalah durasi lamanya itu minimal tumakninah di dalam sholat. Mazhab Hambali sunnah juga hukumnya iktikaf ya. Tetapi beliau mengatakan wajib meneng ya. Ojo kepelayon Pak, masjid melayu-melayu. Itu menang dulu, diam dulu, kemudian pejamkan mata, melek. Itu ukuran dari mazhab Hambali. Tidak ada batasannya, terserah jenengan. Ya, berarti batasannya bukan waktunya, batasannya adalah pengurus masjid. Dikunci apa gak lawang ini kutok batas saya sekarang itu. Nggih, dikunci apa gak nggih. Niki pun nggih. Napa mawon ketika iktikaf di masjid nggih, iku sarana qurbah. Sarana pendekatan diri dumateng Gusti Allah. Sarana li taatillah, sarana li ibadatillah, sarana takarrub dumateng Gusti Allah. Kesempatan besar niki. Jenengan iktikaf di masjid niku dibarengi malaikat, Pak. Gak ketok malaikate. Selama kita duduk meneng di dalam masjid dengan niat iktikaf, disitulah doa malaikat terus sampai kita di akhir iktikaf. Angel lho Pak golek dungane malaikat, lek karo ilmune kondisi apa sih sing oleh dungane malaikat. Kudu dipelajari niku. Nggih. Lah siji sampean saged salat sunnah. Misalnya mau masjid mau iktikaf, sampean sunnah tahiyatul masjid, sampean sunnah ba'da wudu, sampean sunnah mutlak sak karepe mutlak nggih. Kemudian yang kedua maca Quran utawa surat pendek. Yang ketiga zikrullah wa sholawat dan sholawat ya, dan juga doa-doa yang lain. Membaca buku-buku agama. Kemudian apa? Tafakur, meneng tafakur, meneng. Tapi mikir Pak, ojo meneng terus turu. Niki iktikaf. Sebab tapi turu itu kata sebagian ulama tidak apa-apa. Iktikaf tapi sampai lek turu itu bukan kemudian datang ke masjid iktikaf terus turu, nggak boleh. Tapi ketika iktikaf diniati kemudian tidur, ada yang mengatakan boleh. Nanti kita rinci, ya. Apakah tidur membatalkan iktikaf? Nanti kita akan rinci. Pelan-pelan, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, apakah iktikaf ini boleh keluar masjid? Boleh. Selama dua. Lihajatil insan au utrin min haidin au marodin. Boleh iktikaf keluar masjid sekedar untuk hajat manusiawi. Sampai kudu ngising, kudu nguyuh, ya kudu metu masjid Pak, ngene wuduan. Ndak apa-apa. Kemudian kembali melanjutkan, tidak batal iktikafnya sebab lihajatil insan atau yang lain. Atau sampai dalam rangka mengambil makanan minuman selama itu di dalam masjid atau di teras masjid dan sebagainya. Nah, sekarang nih ngeten, aktivitas nopo mawon sing membolehkan dan membatalkan iktikaf selama kita iktikaf di masjid. Contoh, ya. Contoh adalah tidak boleh sampai iktikaf jima. Ya gak mungkin nggih, mosok di masjid jima. Ya gak mungkin. Lho beiro Pak, seperu.
ngono ustaz-ustaz cabul itu ya Allah. Ten TikTok nih mari ngaji njimak santri nih Masya Allah. Naudzubillah. Yang kedua, keluar dari masjid ketika i'tikaf tanpa hajat apapun batal. Ya, tanpa hajat apapun batal. Misalnya sampai ngeten nyeluk uang, perlu nyeluk uang, ya. Nah, cek gak batal terus guru kula awake separo metu, Pak. Separo lawang. Pak nyen separo nak njero masjid, separo jaga masjid tak batal. Niku guru kula mboten ten bareng rumen ngoten. Kemudian sampai i'tikaf akhir Ramadan misalnya ampel diparani bojone, diteri panganan, omong-omongan, enggak apa-apa, enggak batal. Ya. Kemudian ketika i'tikaf sampean jenuh wiridan, ngantuk, sampean omong-omong mbek wong selama dalam masjid, selama omong-omong itu tidak bahas maksiat, boleh. Boleh. Oh, ana wong jagongan rek, nek cagak tak parani. Saking pundi, Pak? Enggak apa-apa, tidak batal. Itu selama di dalam masjid, nggih. Lek gak iso mendingan diam, nggih, mendingan diam. Kemudian misalnya sampean kepingin ngentut, kepingin ngesing atau muntah, haram ketika sampean ngesing di rumah masjid atau muntah sengaja di rumah masjid. Metu, nggih, enggak apa-apa. Itu adalah lihajatil insan. Tapi wudu maneh. Ya, enggak usah niat lagi sebab tidak batal. Mangan ngombe terus pundi? Mangan ngombe niki rata-rata ulama mengatakan makruh atau mubah. Nggih, makruh atau mubah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan jika iktikaf jenengan medal saking masjid oleh terlalu luweh yoga kusuk. Coba ayo sampai kuarakan Pak mangan tek akeh ngono salat gak ira kusuk sampean ya lungguh gak tepake loro kuarakan pemane kusuk luweh yo gak kusuk maka itu lihajatul insan boleh tidak batal. Nah, saniki ngeten, Pak. Terus pundi hukume mangan ngombe jero musala jero masjid? Contoh sampai ana bacaan, ana tahlilan, slametan jero masjid jero musala. Mangan-mangan nang kene. Niku hukume terus pundi? Nggih, niki pernah digugat kelompok sebelah. Tidak boleh, bid'ah. Kita jawab, yang penting kita niki Ahlussunnah wal Jamaah orientasi rujukan fikih 4 mazhab. Niki pun cukup gak usah liyane. Contoh ngeten, mazhab Hanafi mengatakan makan minum dalam masjid hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Sebab bisa mengotori masjid. Mazhab Maliki mengatakan boleh makan minum di masjid baik sendirian atau bersama-sama selama tidak mengotori masjid. Sami cuma satunya makruh, satunya boleh ya. Kemudian mazhab Syafi'i boleh. Ayo, mazhab Syafi'i mengatakan makan minum di dalam masjid mushola mubah, boleh asal tidak mengotori masjid. Lek mengotori masjid jadi makruh. Niki mazhab Syafi'i. Makanya para ulama mengatakan biar tidak jadi makruh sebab mengotori masjid, maka ulama Syafi'i menganjurkan setiap aktivitas makan minum di dalam masjid mushola gawe alas, gawe kloso, gawe kambal. Paham nggih? Niku dianjurkan biar hukumnya mubah. Makanya wong kaya selamatan pasti nggak kloso. Itu mazhab Syafi'i ya, boleh di dalam masjid. Nah, kecuali panganan itu embune gak enak. Iku makruh, Pak. Sampai gawe bawang sak ember ke menjur masjid, yo makruh, aromanya tidak sedap. Mazhab Hambali makruh sama dengan Hanafi dengan catatan tidak mengotori masjid dan dianjurkan memakai alas.
Dengan catatan pula, ya, selama makan minum tadi yang hukumnya makruh atau boleh, itu tidak mengganggu aktivitas ibadah di dalam masjid dan mushola. Paham? Jadi jangan fanatik, ya, masjid tempat sholat tidak boleh untuk makan minum. Wah, susah nih, ya. Ya, ayo balik no hukum fikih, balik no ilmu, ojo balik nang wonge. Ya. Walaupun dianggap ustad, dianggap tokoh, dianggap apa, delon isine mawon. Lah isine gak ilmu berarti nafsu. Ya. Nah, kemudian misalnya, ya, menjenguk orang sakit, adzan turun. Apakah boleh ketika orang itikaf moro-moro krungu tanggane loro? Loro. Metu masjid, metu itikaf nyambangi wong loro. Terus balik malih. Napa sah? Sah. Misalnya krungu adzane. Krungu ana tanggane meninggal, salat jenazah. Jenengan medal untuk salat jenazah, mari balik ke masjid itikaf. Sebab Nabi nate niku ngoten, ketika Nabi itikaf di Masjid Nabawi, Nabi sempat keluar untuk menyambangi sahabatnya yang sakit, dan pernah Nabi keluar dari itikaf untuk ngimami sholat jenazah. Balik malih ke Masjid Nabawi. Ya, niki riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi. Riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah, sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak. Annahu alaihi salatu wassalamu kana yamurru bil maridi wa huwa mu'takifun. Sungguhnya Nabi itu pernah menyambangi orang sakit, wa huwa mu'takifun, beliau lagi iktikaf. Balik malih ke masjid iktikaf boleh, diperbolehkan. Kemudian misalnya turu, lah niki, apa boleh iktikaf tidur? Di dalam sebagai mazhab Syafi'i oleh turu, lek turune tidak membatalkan wudu. Sebagian Syafi'i oleh turu temenan, dianggap iktikaf. Lek guru kula ngeten, sing paling apik iktikaf meneng keturun. Lek keturun itu hukume, Pak, boleh, kok gak sengaja. Nah niku. Nah, ulama beda pendapat. Contoh, mazhab Hanafi mengatakan tidur ketika iktikaf di dalam masjid hukumnya makruh. Lek gak iktikaf, lek tidak iktikaf, moro-moro turu masjid hukumnya makruh. Kecuali musafir. Musafir itu ketika istirahat di masjid boleh nginep dan tidur di masjid. Makanya masjid-masjid seharusnya punya kamar-kamar tamu, menyiapkan tamu-tamu musafir yang mau tidur di masjid. Hadisnya wonten. Kemudian kalau dia iktikaf itu boleh kata mazhab Hanafi. Yang batal apa? Ketika dia iktikaf kemudian keluar masjid terus turu, nah niki batal. Tapi tidur ketika iktikaf itu tidak batal menurut mazhab Hanafi. Lah, menurut mazhab Maliki, wong turu iktikaf itu di dalam bulan Ramadan akhir. Iktikaf. Bahkan beliau mengatakan iktikaf ketika di akhir-akhir Ramadan pada malam hari wajib tidur. Ayo. Oh, sampai lek pengikut Maliki, Pak, iktikaf niat menang sedina turu, wajib itu hukumnya. Aneh ya, tapi niki hukum. Lah sampean iktikaf terus gak turu, makruh sampean. Niki mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Sedangkan Syafi'i itu ya tidak
tidur di dalam masjid. Cuma seharusnya ada batasan mana zona area yang tidak boleh untuk tidur, mana batas boleh untuk tidur. Dibatasi sret. Mboten apa. Ya, kuwatir wong turu angel gugane ketika jamaah ganggu orang salat. Nggih, kuwatir ngoyuh bareng Pak, wong turu iku gak eling nggih. Pun kula tambah sekedhik nggih, nyun sewu, cek nyambung. Nggih. Lah, terus pun di mushola apakah bisa untuk iktikaf? Niki ulama jumhur tidak boleh, Pak. Ajma'al ulama ala anna iktikaf la yakunu illa fi masjid. Jadi sepakat ulama ketika iktikaf tidak boleh di luar masjid atau bukan masjid. Cuma wonten satu ulama sing namanya Imam Ibnu Lubabah rahimahullah yang menyatakan boleh iktikaf di mushola. Sebab masjid ada dua kategori, masjid jami', masjid induk yang dipakai Jumatan, dan masjid ghairu jami', masjid yang 5 waktu tapi gak digawe Jumatan. Ini boleh. Kalau ta'rifnya, pengertiannya pakai yang kedua, seharusnya mushola menjadi masjid ghairu jami', sebab digawe 5 waktu setiap hari rutin dengan syarat imamnya ada, muadzinnya ada. Seharusnya lek ta'rif di dalam kitab Kasifatus Sajjah Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian untuk musholah, Pak, tidak semua boleh dijadikan iktikaf. La yasihu iktikaf illa fil masjid. Tidak boleh iktikaf kecuali di dalam masjid. Ayyakuna fi masjidin khalisil masjidiyah. Masjid itu tempat iktikaf betul-betul murni fungsinya masjid. Paham ya? Terakhir kula tambahi jangan dawa iki, Pak. Kecuali ono keterangan dalam kitab Muhnil Muhtad Syarhul Minhaj karangannya Imam Khatib Asyarbini rahimahullah sing wafat tahun 1570 Masehi di Mesir. Niku wonten ibarat ngeten, wa idza qala al-waqifu, ketika orang wakaf mengatakan waqaftu hadzal makan lis-shalah, saya mewakafkan tanah ini untuk salat. Walaupun itu mushola tidak boleh untuk iktikaf, sebab niatnya sigotnya masih kinayah untuk sholat saja. Tapi kalau wakifnya mengatakan waqaftu hadzal makan lis-shalah wal masjid, jelas ada kalimat masjid. Walaupun bukan masjid tapi sudah berlaku ahkamul masajid. Paham nggih? Contoh tanah, Pak, iki tak wakono gawe masjid, dibangun mushola, maka menurut Khatib Asyarbini mengatakan boleh iktikaf di tempat itu, sebab wakafnya mengatakan waqaftu hadzal makan lil masjid. Oh, walaupun bukan masjid. Ini kata Khatib Asyarbini rahimahullah, mushola yang boleh dibuat iktikaf sigotnya jelas itu mushola wakaf, sigotnya untuk masjid, berlaku ahkamul masajid, hukum-hukum masjid walaupun mushola. Oh, nah, jadi ma yuqifu lil masajid, sesuatu yang diwakafkan untuk kemasjidan. Paham nggih? Itu yang boleh, tapi tetap jumhur ulama Syafi'i gak iso. Kuduna masjid. Paham nggih? Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya dalamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.